Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Zafira, NPM 211506138 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak mengenai sistem development life cycle dalam subbab software process model. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 3 topik bahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian umum software process model, perbandingan software process model klasik hingga dengan terkini. Klasik itu seperti waterfall, kemudian sampai dengan terkini itu ada 3 bagian besar, yang terakhir ada agile, dan terakhir ada topik bahasan mengenai contoh beberapa software process model, mulai dari sejarah, tahun pembuatan, pengembangan, dan juga jenis perangkat lunak apa yang mendukung model tersebut untuk diterapkan. Langsung saja kita yang pertama yaitu software process model. System development methodology atau software process model ini adalah proses perangkat lunak yang mana serangkaian aktivitas yang koheren untuk menentukan, merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem perangkat lunak. Model proses perangkat lunak adalah representasi abstrak dari proses yang menjadikan deskripsi proses dari beberapa perspektif tertentu. Ada banyak proses dalam pembentukan sistem perangkat lunak ini yang berbeda-beda, tetapi semuanya hampir melibatkan proses-proses berikut ini. Yang pertama yaitu adanya spesifikasi, yang dimana akan mendefinisikan apa yang harus dilakukan sebuah sistem yang dikembangkan. Kemudian yang kedua adanya desain atau implementasi, di mana desain akan mendefinisikan suatu organisasi sistem tersebut, mulai dari interface dan data dan lain sebagainya. Kemudian dalam implementasi akan mengimplementasikan suatu sistem, dan juga adanya validasi yang akan memeriksa apakah suatu sistem yang dikembangkan software ini dapat diinginkan dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan bagi klien. Kemudian yang terakhir adanya evolusi, yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu sistem itu dapat mengubah sebagai sebuah respon terhadap perubahan kebutuhan klien atau pelanggan. Kemudian adanya major methodology, di mana ini adalah 3 bagian besar metode-metode pada pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu adanya struktur desain, di mana struktur desain ini terbagi menjadi 2, adanya waterfall dan juga parallel development. Kemudian ada Rapid Application Development atau RAD, di mana RAD ini ada juga bagiannya seperti fase development, prototyping, kemudian ada throwaway prototyping. Kemudian yang ketiga ada Agile Development, seperti yang saya sebutkan tadi, bagiannya ada XP, Extreme Programming, kemudian Scrum, Lean Development, dan juga banyak lainnya seperti ada Adaptive, kemudian Crystal, dan lain-lain. Kemudian di sini ada metodologi timeline, atau ini perkembangan waktu, bagaimana metode ini berkembang mulai dari waterfall, seperti yang saya katakan tadi bahwa waterfall ini adalah dikenal sebagai model pengembangan perangkat lunak yang bersifat klasik ya, atau tradisional, sangat dasar. Kemudian di sini ada the most popular and important SDLC model are given below. Model-model SDLC yang terkenal dan juga penting sampai saat ini masih sering digunakan, yaitu ada waterfall model, ada V model, incremental model, RAD model, agile model, iterative model, spiral model, dan prototype model. Kemudian di sini masuk ke pembahasan yang kedua yang mengenai perbandingan software model klasik hingga terkini, di mana model klasik ini saya mengambil contoh seperti waterfall, dan juga yang terkini dalam penggolongan yang terakhir yaitu agile. Di sini software model proses yang masih bersifat klasik, yang terdahulu salah satunya yaitu waterfall. Sementara itu untuk pengembangan yang terbaru agile development, yang dimana salah satu contohnya di sini saya akan menjelaskan mengenai extreme programming atau XP, dan berikut pemaparan perbandingan antara software proses model tersebut. Model waterfall berfokus pada perencanaan dan eksekusi yang berurutan. Agile lebih mengutamakan kelincahan dan kecepatan. Metode waterfall biasanya melibatkan tim yang besar, karena itu koordinasinya cenderung lambat. Di sisi lain, agile ini dapat bekerja dengan tim yang kecil, dan sehingga koordinasinya akan dilakukan lebih cepat dibanding dengan waterfall yang merupakan model pengembangan software yang
lebih bersifat klasik dibanding agile. Metode waterfall hanya melibatkan pelanggan di tahap awal proses, sementara pada metode agile, keterlibatan pelanggan atau klien ini hampir dijumpai di hampir semua tahapan proyek yang dilakukan untuk pengembangan software tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dalam metode waterfall tidak ada yang namanya prioritas fitur. Semua dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelanggan atau klien dan juga dengan pengembang atau programmer dan juga developer. Kemudian pada metode agile, pengembangan fitur diurutkan berdasarkan urgensi atau kepentingannya. Fitur-fitur yang value-nya paling tinggi akan diprioritaskan, berbeda dengan waterfall tadi yang tidak ada prioritas fiturnya. Kemudian waterfall adalah yang terstruktur dan seringkali itu bisa sangat kaku. Waterfall ini bersifat sangat kaku, sementara agile ini bersifat fleksibilitas. Itu artinya dia dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Sementara waterfall itu cenderung kaku. Kemudian selanjutnya proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi beberapa fase berbeda dalam model waterfall. Sementara metode agile ini memisahkan siklus hidup pengembangan proyek menjadi sprint. Menurut waterfall ini pengembangan perangkat lunak harus diselesaikan sebagai satu proyek, kemudian dibagi menjadi beberapa fase yang berbeda, dengan fase yang hanya terjadi satu kali selama proyek. Sementara metode agile ini dilihat sebagai kumpulan dari banyak proyek kecil yang berbeda. Kemudian dalam proses waterfall, semua fase pengembangan proyek seperti desain, pengembangan, pengujian, dan lain-lain selesai hanya dalam satu kali. Sementara dalam proses agile, perencanaan, pengembangan, pembuatan prototipe, dan fase pengembangan perangkat lunak lainnya dapat terjadi lebih dari satu kali. Nah, kemudian dalam proses waterfall ini atau model waterfall ini, seperti yang saya sebutkan tadi, lebih kaku untuk pengembangan perangkat lunak karena harus diketahui persyaratan sebelumnya dengan jelas. Tidak ada ruang untuk pengubahan persyaratan pengembangan proyek sebelum dimulai. Sementara metodologi agile itu cukup fleksibel karena memungkinkan untuk membuat perubahan pada persyaratan bahkan setelah perencanaan awal selesai. Kemudian pada metodologi waterfall ada proses internal dan tidak memerlukan partisipasi pengguna pendekatan pengembangan perangkat lunak. Sementara pada agile itu akan berfokus pada kepuasan pengguna, dengan demikian pada partisipasi pengguna selama fase pengembangan. Kemudian dalam metodologi atau model waterfall, fase pengujian muncul setelah fase bangunan, tetapi dalam metode agile, pengujian biasanya dilakukan bersamaan dengan pemrograman atau setidaknya selama iterasi yang sama dengan pemrograman. Waktunya berbeda. Kemudian model waterfall dapat dianggap sebagai proses sekuensial yang ketat, tetapi metodologi agile adalah proses pengembangan perangkat lunak yang sangat kolaboratif, yang mengarah pada input tim yang lebih baik dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Sementara pada proses waterfall, ini memerlukan pola pikir proyek dan berfokus secara eksklusif pada penyelesaian pengembangan proyek. Sementara agile telah memperkenalkan pola pikir produk yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat disesuaikan jika kebutuhan pengguna tersebut berubah. Jadi balik lagi tadi, dia bersifat fleksibel. Kemudian model waterfall paling cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan di mana tidak ada perubahan yang diharapkan sama sekali. Sementara agile adalah pendekatan terbaik untuk diikuti. Oke. Di sini adalah contoh model proses yang klasik, yaitu waterfall atau linear, di mana metode waterfall ini atau software proses model waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle, siklus hidup klasik yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis, sehingga dia tidak bersifat fleksibel. Untuk mode pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, waterfall air terjun yang di mana tiap tingkatannya itu berurutan secara dari atas hingga ke bawah secara menurun. Jadi untuk setiap tahapan itu tidak boleh dikerjakan secara bersamaan. Kemudian sejarah tahun perkembangan model linear atau waterfall,
Penggunaan metode waterfall ini pertama kali diperkenalkan oleh Hubert D. Bennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computer pada tanggal 29 Juni 1956. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SAGA Semi-Automatic Ground Environment pada tahun 1983 dipresentasikan kembali oleh Bennington dan menjelaskan tentang fase-fase dalam proses pengembangannya. Di sini waterfall ini sudah mulai dikembangkan dan pada tahun 1985 Departemen Pemerintahan Amerika Serikat juga menggunakan metode ini dengan beberapa tahapan yang digunakan yang terdiri dari 6 fase yang hingga sekarang dikenal, terdiri atas fase-fase preliminary design, detail design, coding, dan unit testing, integration, and testing. Kemudian, perangkat lunak yang mendukung model waterfall dan juga sejarah model waterfall ini sendiri. Model waterfall ini pertama kali dibuat pada tahun sekitar 1970-an dan selama beberapa dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang terkemuka atau paling dikenal dan juga banyak digunakan oleh kalangan-kalangan umum, terutama para pembuat software atau pengembang sistem. Model air terjun atau waterfall model ini adalah salah satu model yang paling terkenal dan dalam pengembangan perangkat lunak. Ini telah berhasil digunakan selama beberapa dekade, tetapi sekarang hanya untuk proyek-proyek kecil, di mana spesifikasinya jelas. Namun kelemahan yang disebutkan di atas juga membuat analis dan pengembang merancang model alternatif yang disebut pengembangan perangkat lunak gesit. Masalah utama dari model waterfall ini adalah bahwa perubahan dan revisi belum tentu disediakan oleh urutan logis. Sehingga model waterfall pertama kali ini pada tahun dipakai di dalam software engineering saat pengembangan ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pada software proses model linear atau waterfall, di mana kelebihannya ialah simple. Seperti yang diketahui tadi, dia dilakukan secara berurutan, tidak bersamaan, dan terurut, sehingga dia bersifat kaku dan tidak fleksibel. Mudah dimengerti dan diimplementasikan. Mudah untuk mengolah karena model yang sederhana. Setiap fase memiliki spesifik requirement dan review. Fase diproses dan diselesaikan satu persatu, kemudian cocok untuk proyek skala yang kecil dan di mana kebutuhan proyek dapat mudah dimengerti. Jelas dalam mendefinisikan setiap tahapan karena tahapan tersebut telah disusun sedemikian rupa dan proses pendokumentasiannya juga akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir itu mudah menentukan pencapaian suatu sistem dan dalam menentukan tugas setiap individu. Sementara kekurangannya yaitu di mana aplikasi yang dihasilkan ini cenderung akan lama karena step-stepnya tidak dapat diloncati dan juga tidak dapat dikerjakan secara bersamaan. Kemudian resiko yang tinggi karena prosesnya terlalu lama, tidak cocok untuk proyek yang terlalu kompleks dan object-oriented project. Kemudian tidak cocok untuk proyek jangka lama dan untuk proyek yang sedang berjalan atau proyek yang mudah berganti-ganti model proses. Dan juga yang terakhir kekurangannya yaitu sulit untuk mengukur kemajuan dalam tahapan dan integrasi yang dilakukan sebagai Big Bang, yang akan memungkinkan setiap teknologi atau bisnis terjadi hambatan atau tantangan awal. Kemudian di sini pada proses model ekstrim, yaitu saya mengambil contoh yang terkini yaitu proses model Extreme Programming atau XP sebagai bagian dari Agile Development. Extreme Programming merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode Extreme Programming atau XP ini karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang meliputi planning atau perencanaan, desain perancangan, coding atau kekodean, dan juga testing atau pengujian. Dengan Extreme Programming, sebuah iterasi dapat berlangsung antara 1 hingga 2 minggu. XP menggunakan pemrograman berpasangan, integrasi berkelanjutan,
pengembangan berbasis pengujian dan otomatisasi pengujian, rilis kecil, dan desain perangkat lunak yang sederhana. Dalam perkembangannya, atau tahun pengembangan dan perangkat yang mendukung model Extreme Programming atau XP ini, Extreme Programming adalah salah satu dari pendekatan Agile Software Development yang paling sering digunakan. Meskipun pekerjaan awal pada ide-ide dan metode yang terkait dengan XP terjadi pada akhir 1980-an, pekerjaan semisal pada subjek ini telah dirilis oleh Ken Beck. Extreme Programming diciptakan oleh Ken Beck selama pekerjaannya di proyek Chrysler Comprehensive Compensation System atau C3. Beck menjadi pimpinan proyek C3 pada bulan Maret 1996 dan mulai memperbaiki metodologi pengembangan yang digunakan dalam proyek dan menulis buku tentang metodologi pada bulan Oktober 1999. Extreme Programming Explained diterbitkan. Sehingga pada tahun itu Extreme Programming ini mulai dikembangkan. Chrysler membatalkan proyek C3 pada Februari 2000 setelah 7 tahun ketika perusahaan diakuisisi oleh Daimler-Benz. Contoh implementasi adanya software melalui model Extreme Programming ini yaitu adanya investasi atau software investasi peternakan online dengan metode pengembangan sistem Extreme Programming atau XP yang memudahkan peternak untuk menemukan investor, dan juga adanya aplikasi e-commerce berbasis m-commerce. Kemudian selanjutnya masih ke pengembangan atau dalam model Extreme Programming, di mana Extreme Programming ini juga cukup banyak digunakan terutama untuk mengembangkan mobile apps atau mobile games dengan jumlah programmer sedikit dan menuntut banyak perubahan dalam pengembangannya, sehingga dapat dilakukan perubahan atau perbaikan-perbaikan yang dirasa perlu dilakukan. Extreme Programming adalah suatu model yang termasuk dalam pendekatan Agile yang diperkenalkan oleh Ken Beck tadi. Menurut penjelasannya, definisi XP adalah Extreme Programming adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, terprediksi, scientific, dan menyenangkan. Model ini cenderung menggunakan pendekatan object-oriented. Tahapan-tahapan yang harus dilalui antara lain planning, design, coding, and testing. Sehingga tahapannya cukup sedikit dan waktu juga lebih efisien. Kesatuan Extreme Programming ini adalah tim yang dibentuk berukuran kecil sampai medium saja, tidak perlu sebuah tim yang besar. Hal ini akan menghadapi requirement yang tidak jelas maupun terjadi perubahan-perubahan requirement yang sangat cepat. Extreme Programming ini merupakan agile method yang paling banyak digunakan dan menjadi sebuah pendekatan yang sangat terkenal bahkan sampai dengan saat ini. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan Extreme Programming atau XP, di mana Extreme Programming ini dapat kita simpulkan tepat untuk dipergunakan untuk pembuatan program yang membutuhkan perubahan yang cepat seperti game mobile yang membutuhkan update terus-menerus atau ada perubahan-perubahan mengikuti dengan kebutuhan. Kemudian ada juga proyek beresiko tinggi dengan tantangan yang berat. Ini cocok untuk digunakan model Extreme Programming. Seperti banyak kasus yang terjadi saat ini. Kemudian juga cocok untuk tim programmer yang sedikit, yaitu sekitar 2-1 dan adanya permintaan dari pelanggan secara langsung mengenai pengembangan software tersebut. Kemudian kelebihan dari Extreme Programming yaitu meningkatkan kepuasan kepada klien dan menjalin komunikasi yang baik dengan klien karena klien hampir terlibat di semua tahapan dalam pengembangan software tersebut. Kemudian, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, sehingga waktu pun akan lebih efisien, dan juga meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Kemudian, karena dia bersifat kecil, tim yang dibentuk tadi kecil, sehingga sifat saling menghargai itu akan lebih terjaga. Kemudian selanjutnya yaitu kelemahan Extreme Programming, yaitu di mana cita-cita yang menunjukkan requirement dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap, sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan yang akan terjadi dan akan selalu diterima.
Kemudian tidak biasa membuat kode yang detail di awal. Prinsip simplicity, prinsip simple, dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Sehingga dengan prinsip simple dan pekerjaan yang cepat itu mungkin akan menyisakan suatu hal yang kurang dari kode program yang akan disusun di awal, sehingga akan melakukan perubahan kembali. Kemudian, XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dibuat oleh user. Kemudian kesimpulan di sini adalah metode waterfall atau klasik. Metode pengembangan perangkat lunak atau software klasik ini adalah suatu jenis mode pengembangan aplikasi yang termasuk ke dalam klasik, siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Dia tidak bersifat fleksibel. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, sehingga dia dinamakan seperti waterfall secara berurutan dari atas hingga bawah. Jadi untuk setiap tahapan tidak dikerjakan secara bersamaan, dan juga ini akan sangat memakan waktu, namun dia dapat dilakukan untuk proyek-proyek yang kecil secara mendetail. Kemudian pada Extreme Programming atau XP yang sampai saat ini juga masih sering digunakan untuk proyek-proyek yang perangkat pengembangan software perangkat lunak secara cepat. Alasan penggunaan XP ini karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yaitu 4 saja, yaitu planning, design, coding, dan testing atau pengujian. Sekian presentasi dari saya. Berikut adalah referensi atau sumber bacaan yang saya baca untuk membuat presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita terus sama-sama belajar dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.